Pernah mengalami setelah pemangkasan potong pucuk cabai, yang terjadi daun-daun tunas-tunas muda itu menjadi keriting. Maka saya di sini akan tunjukkan trik dan tipsnya supaya daun-daun itu bisa menjadi subur dan berbuah lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, salam sehat, tanam organik. Saudaraku, potong pucuk tujuannya supaya nanti dia keluar cabang yang sangat banyak dan buahnya pasti akan lebih banyak juga. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan potong pucuk itu biasanya setelah kita lakukan potong pucuk, tumbuh tunas-tunas yang baru di ketiak daun itu akan menjadi keriting. Nah, itu disebabkan oleh apa? Karena pemotongan yang kita pakai guntingnya itu tidak steril, ya itu bisa juga, dan itu mungkin saja kalau menurut saya, sahabat. Akan tetapi kita juga harus paham betul bahwa hama itu suka sekali dengan tunas-tunas yang baru muncul, tunas-tunas muda. Dia suka banget dan dia hobi banget di sana. Lebih tepatnya saya menyimpulkan bahwa daun yang keriting setelah potong pucuk itu karena hama. Kelebihan dan kekurangan potong pucuk ini, sahabat, kelebihannya ketika kita potong pucuk, dia akan mempunyai percabangan yang banyak, otomatis buahnya akan juga lebih banyak. Namun kita juga harus tahu bahwa semua cabai tidak harus dipotong pucuk. Contoh, jenis cabai hijau itu tidak perlu, itu karena memang dia tumbuh pendek, cepat berbuah. Nah, kalau punya saya ini ori 212 benihnya, jadi kita harus melakukan potong pucuk. Kalau tidak, dia akan tumbuh tinggi besar. Nah, untuk kelemahan sendiri di sini ketika kita potong pucuk, dia pertumbuhannya agak lambat. Kemudian ini sangat rawan sekali daunnya itu keriting. Nah, perawatan habis dari potong pucuk itu sangat dibutuhkan sekali supaya tunas percabangan yang muncul itu menjadi sehat dan apa yang kita harapkan semua itu terpenuhi. Oke saudaraku, sekarang saya akan melakukan potong pucuk atau pemangkasan pohon cabai. Pohon cabai yang mau saya potong pucuk ini usianya sekitaran 21 hari lebih sedikit, nggak sampai 30 hari. Akan tetapi banyak para petani kita yang menggunakan usia pohon cabai itu 21 hari setelah pindah tanam dan bahkan 30 hari setelah pindah tanam. Andai kata jenengan lupa berapa usia tanaman cabai Anda yang mau ingin jenengan potong, maka ada ciri-ciri khas. Yang pertama, daun sudah berbentuk sempurna, minimal ada 3 atau 4. Baru kita bisa melakukan pemotongan pucuk cabai. Itu salah satu tanda ciri-ciri kalau jenengan lupa. Syarat potong pucuk yang pertama harus dilakukan di pagi hari supaya lukanya itu cepat kering. Yang kedua, gunting harus steril. Dan pemotongan itu hanya disisakan daun-daun yang sudah sempurna. Yang kita ambil hanya di ujung saja. Daun yang belum sempurna terdapat di bawah. Dengan ciri khas dia masih muda, agak lebih bulat. Daun yang sudah sempurna terdapat di atas. Kita akan melakukan pemotongan di tunas bagian atas daun sempurna.
Syarat yang ketiga, setelah kita melakukan pemotongan pucuk, kita harus melakukan penyepraian menggunakan pestisida nabati atau insektisida atau fungisida. Tentu kita akan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Untuk lebih mudah kita mencarinya, kita pakai pestisida nabati dari bumbu-bumbu dapur yang akan kita manfaatkan untuk tanaman. Pestisida yang saya gunakan, yang pertama, saya menggunakan ekstrak kunyit. Dan yang kedua, saya menggunakan bawang putih. Dan yang ketiga, saya menggunakan tembakau. Dari ketiga bahan tersebut, untuk penyepraian saya gunakan berbeda-beda. Di hari pertama penyemprotan, saya menggunakan ekstrak kunyit. 2 hari kemudian, saya menggunakan ekstrak bawang putih. 2 hari kemudian, saya menggunakan ekstrak daun tembakau. 2 hari kemudian, saya campurkan jadi satu antara kunyit, bawang putih, dan daun tembakau. Jika ingin menggunakan pestisida nabati, maka lakukan penyemprotan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Sebelum pestisida nabati digunakan, alangkah baiknya kita saring terlebih dahulu. Supaya tepat sasaran, maka penyemprotan dilakukan di sore hari atau di malam hari. Lakukan penyemprotan secara merata, terutama di bawah daun, di atas daun, dan di batang tanaman. Perlakuan secara berkala, perlakuan secara disiplin, maka akan mendapatkan hasil yang sempurna. Setelah berapa minggu kemudian, kita bisa melihat hasil yang sudah kita kerjakan selama ini. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, perawatan yang disiplin akan membuahkan hasil yang maksimal. Ini real, ini bukan rekayasa. Ini real perlakuan secara organik. Mulai dari pupuk dasar, saya menggunakan pupuk kandang yang berbahan kohe kambing dicampur dengan abu dan arang sekam. Pemberian nutrisi hari pertama, saya hanya menggunakan PGPR. Minggu berikutnya, saya menggunakan SMP dengan cara dikocor. 3 hari setelah pemberian SMP, saya gunakan PSB. Dispray. 1 minggu setelah pemberian PSB, saya gunakan fermentasi urin kelinci. Saya kocor. 1 minggu kemudian setelah pemberian urin kelinci, saya menggunakan IM8 dikocor. 1 minggu kemudian, saya menggunakan bumbu dapur sama fermentasi air cucian beras dikocor. Minggunya lagi saya menggunakan ZPT. Semua sudah ada di video saya. Dan pestisida organik, saya hanya menggunakan bumbu dapur dari mulai kunyit, bawang putih, dan tembakau. Hanya itu saja. 1% campuran ada saya rahasiakan. Nanti akan saya ungkap di video selanjutnya untuk pembuatannya. Jika dirasa bermanfaat, maka lakukan apa yang sudah saya katakan dan apa yang sudah saya sarankan. Dan jangan lupa
di-share ke teman-teman kita yang hobi tanam di polybag secara organik. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.